Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, izin memperkenalkan diri. Nama Aisyah Atina Syani, NRP 191006, Prodi D3 Manajemen Transportasi Laut, kelas NPLA. Izin Ibu, izin mereview materi mata kuliah pengaturan kapal di dermaga atau berth allocation, utilisasi dermaga, dan waktu pelayanan kapal di dermaga. Pada mata kuliah pengaturan kapal di dermaga atau berth allocation, utilisasi dermaga dan waktu pelayanan kapal di dermaga melakukan perkuliahan tatap muka melalui via Zoom meeting dengan 14 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama diawali dengan materi pengenalan dermaga. Pada pertemuan ini saya memahami apa itu dermaga, mengetahui tipe-tipe dermaga, jenis-jenis dermaga sesuai fungsinya, mengetahui fasilitas yang ada di dermaga, dan juga mengetahui fasilitas jalan di dermaga. Dermaga merupakan bangunan yang dirancang khusus pada suatu pelabuhan yang digunakan atau tempat kapal untuk ditambatkan atau merapat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang dan penumpang kapal. Bukan cuma sebagai tempat untuk melakukan tempat bongkar muat barang atau penumpang kapal, tetapi dermaga juga digunakan sebagai tempat melakukan pengisian bahan bakar air bersih, air minum, ataupun saluran kotor. Di Indonesia terdapat 3 tipe dermaga yang bisa kita temukan. Adapun tipe-tipe tersebut diantaranya adalah yang pertama, dermaga dolphin atau trestle. Yang kedua, dermaga quay wall. Dan yang ketiga, dermaga apung atau sistem jetty atau pier. Kemudian jenis dermaga di pelabuhan Indonesia sesuai fungsinya. Dermaga pun terbagi dalam beberapa jenis yang bisa ditemukan di perairan Indonesia seperti dermaga barang umum, dermaga peti kemas, dermaga curah, dermaga khusus, dermaga marina, dan dermaga kapal ikan. Beberapa fasilitas yang ada di dermaga antara lain sebagai berikut. Yang pertama, vendor. Yang kedua, fasilitas alat bongkar muat. Ketiga, gudang. Keempat, lapangan penumpukan. Dan yang terakhir, jalan. Kemudian, pertemuan yang kedua pada tanggal 7 April. Pada pertemuan ini membahas materi memahami pengertian pelabuhan, peran, dan fungsinya. Pada pertemuan ini dijelaskan pengertian pelabuhan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Mengetahui daftar pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia, mengetahui jenis pelabuhan umum dan khusus, mengetahui peran pelabuhan, dan fungsi pelabuhan yang diarahkan pada pelayanan. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Kemudian pada pertemuan selanjutnya membahas materi tentang pengelolaan pelabuhan. Pada pertemuan ini dapat memahami model dasar pengelolaan pelabuhan, mengetahui pengelolaan pelabuhan di Indonesia, mengetahui hubungan model pengelolaan pelabuhan dengan kinerja. Yang pertama, model land load port.
yaitu suatu sistem pengelolaan pelabuhan di mana pengelolaan pelabuhan atau Port Authority hanya menguasai dan memiliki infrastruktur seperti alur pelayaran, kolam pelabuhan, dermaga, public utility, serta keseluruhan area pelabuhan. Sedangkan suprastruktur seperti gudang fasilitas penumpukan, bangunan, jalan lingkungan, dan peralatan bongkar muat, serta semua operasional dan pelayanan terhadap kapal dan barang diselenggarakan oleh operator swasta berdasarkan perjanjian konsesi atau perjanjian persewaan jangka panjang dengan pihak pelabuhan. Kemudian model toll port, sistem pengelolaan pelabuhan di mana semua infrastruktur maupun suprastruktur pelabuhan dan peralatan bongkar muat dimiliki oleh pengelola pelabuhan untuk disewakan kepada pihak swasta. Sedangkan kegiatan operasional bongkar muat kapal diselenggarakan oleh pihak swasta baik sebagai stevedoring company maupun sebagai perusahaan pelayaran atau agen pelayaran. Yang terakhir model operating port atau service port. Sistem pengelolaan pelabuhan ini di mana semua fasilitas infrastruktur dan suprastruktur pelabuhan serta peralatan bongkar muat dan semua kegiatan operasional dimiliki dan diselenggarakan oleh pengelola pelabuhan sendiri atau disebut service port. Kemudian materi selanjutnya pada pertemuan selanjutnya yaitu membahas tentang operasi pelabuhan. Pada materi ini menjelaskan tentang perencanaan jasa kapal, pengendalian operasi pelayanan kapal, pelayanan terhadap jasa barang, dan macam-macam pelayanan jenis barang. Pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan suatu pungutan atas setiap pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelabuhan dan BUP atau Badan Usaha Pelabuhan kepada pengguna jasa kepelabuhanan. Kemudian pelayanan jasa kapal berupa pelayanan jasa labuh, pelayanan pemanduan, pelayanan jasa penundaan, pelayanan jasa tambat, pelayanan jasa penggunaan alur pelayaran, dan pelayanan jasa kepil atau mooring service. Pada pertemuan selanjutnya materinya membahas tentang turnaround time. Pada materi ini Taruna dan Taruni jelaskan dengan apa yang dimaksud port time, turnaround time, dan effective time. Port time yaitu waktu yang dibutuhkan kapal berlabuh untuk menunggu sandar dan keluar setelah selesai melakukan kegiatan bongkar muat barang. Kemudian waktu efektif atau effective time adalah waktu yang benar-benar digunakan untuk melakukan bongkar muat selama kapal berada di dermaga. Yang terakhir, turnaround time atau TRT adalah waktu kedatangan kapal berlabuh jangkar sampai sandar di dermaga serta waktu keberangkatan kapal setelah melakukan kegiatan bongkar muat barang atau time arrival atau TA sampai dengan time departure atau TD atau kapal keluar dari dermaga untuk kembali berlayar. Pada pertemuan selanjutnya membahas tentang kinerja dermaga. Pada pertemuan ini dijelaskan tentang output dermaga, berthput output atau berth throughput, kemudian ship output, dan berth occupancy ratio atau BOR. Indikator dalam mengevaluasi kinerja operasional pelabuhan dilihat untuk indikator service yaitu waiting time, approach time,
postpone time, not operation time, operation time, bad working time, berthing time, dan turnaround time. Untuk indikator output yaitu bongkar muat barang, panjang dermaga, luas efektif gudang, dan bongkar muat per kapal. Untuk indikator utility yaitu data bongkar muat barang, panjang kapal, panjang tambatan terpakai, dwell time atau lama barang di gudang, kemudian kapasitas gudang. Pada pertemuan selanjutnya membahas tentang materi berth allocation. Pada materi ini dijelaskan tentang perencanaan fasilitas tambat atau berth allocation dan matching dengan jumlah rencana kedatangan kapal. Berth allocation adalah pengalokasian daerah tambatan pada suatu pelabuhan tertentu untuk kegiatan pelayaran tertentu. Berth merupakan tambatan suatu tempat di mana kapal melakukan bongkar atau muat barang. Kemudian berth throughput yaitu jumlah bongkar atau muat komoditas melalui suatu dermaga dibagi panjang dermaga dalam satuan meter dan ton meter kubik untuk masa periode tertentu. Berthing list, suatu daftar yang berisikan rencana penambatan kapal-kapal. Berthing plan merupakan gambar atau denah yang memperlihatkan lokasi penyandaran kapal-kapal. Kemudian berthing time, yaitu waktu keseluruhan yang terpakai selama kapal bertambat. Kemudian pertemuan pada tanggal 9 Juli yang lalu membahas materi tentang metode alur kritis atau critical path method. Pada materi ini kita dapat memahami tentang metode alur kritis atau critical path method atau CPM. CPM adalah metode yang berorientasi pada waktu yang mengarah pada penentuan jadwal dan estimasi waktu yang bersifat deterministik atau pasti. Beberapa keuntungan menggunakan metode CPM adalah yang pertama meningkatnya tingkat kesuksesan proyek. Kemudian yang kedua, proyek berjalan dengan tepat waktu. Yang ketiga, proyek terselesaikan dengan biaya di bawah yang dianggarkan. Keempat, mengurangi durasi proyek. Yang kelima, penyederhanaan manajemen proyek. Dan yang terakhir, peningkatan pencapaian proyek dengan jumlah resource yang sama. Siap, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.